Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang sapa akrabnya SBY, ternyata merasa terganggu, merasa kesal karena nama dia selalu dikaitkan dalam kasus ijazah Pak Jokowi, ataupun selama ini beliau dituding sebagai dalang atau orang yang mengorkestrasi kasus ijazah Pak Jokowi, atau orang yang berada di belakang Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Bahkan bukan cuma itu, teman-teman. Nama Pak SBY juga ini dikaitkan bahwa beliau berkolaborasi dengan Megawati. Waduh. Dan sampai detik ini, Partai Demokrat sudah mensomasi salah satu akun yang ada di TikTok. Kalau nggak salah akun Mbak Sudirowi, teman-teman. Waduh. Ini makin panas saja nih ya. Dan makin melebar kasus ijazah Pak Jokowi ini. Selain itu, saya punya tayangan di mana Habib Rizik. Waduh. Ini ada momen ketika Habib Rizik meroasting SBY. Entah karena apa ya, apakah kasus mengenai penistaan agama atau seperti apa. Nah, nanti kita simak videonya, teman-teman. Nah, terakhir kita akan menyimak bagaimana Ibu Elida Neti kembali merespon ataupun menyemprot Roy Suryo. Bahkan beliau sepertinya sudah meragukan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga Rismond serta Tifa. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Punya nyali lebih berani dari presiden. Presiden gedong gede bohong, badan gede begitu. Nyali buat bubarin Ahmadiyah nggak punya, iya. Gedong, tahu gedong nggak? Gede gedong? bohong. Gede bohong. Insya Allah, fakta sudah. Gubernur Sumatera Selatan, bukan tentara, bukan ulama, dokter bedah. Udah gitu bedahnya kebidanan lagi sudah. Kebidanan. Ya setiap hari ngeliatin anak beranak. Berani bubarin Ahmadiyah. Presiden yang tentara, jenderal, badan gede, yang katanya pernah ikut perang, bubarin Ahmadiyah nggak berani. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini susahnya nih kalau punya presiden. Apaan ini? Nah, tapi ini bukan video baru, teman-teman ya. Ini video ketika Pak SBY masih menjabat sebagai presiden. Dan memang waktu itu ada kasus Ahmadiyah yang sempat ribut itu ya kan, yang sempat ramai. Mungkin kalian juga masih ingat kasus Ahmadiyah ini. Dan ya ini Habib Rizik juga kan agak kesal kenapa Pak SBY waktu itu tidak membubarkan Ahmadiyah atau tidak berani membubarkan Ahmadiyah. Tapi ya itu sepertinya langkah yang tepat juga dari Pak SBY ya kan, tidak membubarkan, tidak asal mengikuti kemauan Habib Rizik. Tapi sayangnya Habib Rizik ya marah waktu itu, teman-teman. Ya bukan malu dong, gubernur berani, wali kota berani, bupati berani, mestinya presiden lebih berani. Apalagi presidennya tentara. Apalagi presidennya badannya pinter emang orang ini mempropaganda ya. Keren ya orang. Allah. Luar biasa. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, sekali lagi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Langsung dibubarkan FPI ya guys. Roy Suryo, dia pernah mengaku sebagai fotografer sekian tahun, 50-an tahun lah. Nah, sekarang kan dia usianya 57 tahun. Apakah di usia 7 tahun dia sudah menjadi seorang fotografer profesional? Ayo omong kosong kau, Roy Panci, ya. Omong kosong kau. Nah, ini kita buktikan ya, bagaimana mensela-menselanya Roy Suryo yang bikin malu dirinya sendiri ya. Kita lihat ini. Emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya alhamdulillah Mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah 30 tahun ya? Dunia Ingat. ini Mas, 30 tahun yang lalu 30 tahun. Ya, itu saya itu udah, nah ini juara 1 nasional loh Mas. Ini asli Roy Suryo? Asli, 30 tahun ingat ya? Asli Yup Afe. Oh, saya tahu Pak Yup Afe. Ini Nusantara Pak TV. Agus Surono. Pak Agus Surono itu fotografernya Pak Jokowi. Iya, hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini,
Nah ini berikutnya di stasiun TV lain dia ngomong ini. Tahan dulu ya. Aha, yang disebut-sebut sebagai? Sebagai ijazah milik Joko Widodo. Tapi Mas Roy kan nggak boleh memegang ijazah tersebut, tidak bisa menelisik secara lebih dekat lagi. Justru itu saya bilang kenapa saya tadi cerita pengalaman sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun? 50 tahun. Pengalaman saya sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Panci. Yang TV sebelah kau bilang 30 tahun, TV yang ini kau bilang 50 tahun. Kenapa nggak 1000 tahun aja sekalian kau? 1000 tahun ya kan? Tukang putar balik kau deh, Panci. Makanya jangan omong doang. Contoh yang stam, kau gampang loh. Kalau saya melaporkan kau gampang. Kau bilang saya punya bukti. Kalau kau memang punya bukti tak akan jadi tersangka. Ketika kau di BAP, kenapa tidak kau lihatkan bukti kau yang otentik? Ya, kau akan mencari bukti. Jangan kau cari. Sudah berkuar-kuar kau mencari panggung, mencari publikasi. Ya, makanya saya bilang bullshit. Berani ngomong, hukum ya. Kalau berani ngomong, bertanggungjawabkan omongan itu. Betul. Ada hal yang penting yang harus Anda lakukan. Kok saya dibilang termul? Satu ya, saya sampaikan. Saya pengacara Rasman. Saya bersahabat dengan Rasman. Saya sudah anggap Rasman sebagai saudara saya. Saya panggil abang dengan tatanan status suku. Diana Sution saya lubis. Ingat ya. Tapi jangan kalian samakan saya dengan Rasman. Dia udah menyatakan dia termul. Ya. Firdaus Wibowo. Nggak ada hubungan dengan saya. Dia termul. Apakah dia sahabat saya? Enggak. Sedangkan anak kandung saja yang membuat kesalahan belum tahu bisa dibawa kita. Ya. Dan ketika kita membela pembunuh, apakah kita pembunuh juga? Tolong kalian itu berpikirlah dengan baik. Ya. Gunakanlah akal sehat. Kita ini boleh berlainan pendapat, tapi silaturahmi tetap dijalin dengan baik dan benar. Ya gimana Bu? Kelompok Roy CS ini kan plus emak-emak empong-empong itu kan ya nggak pernah menggunakan akal sehat Bu. Nah untung ibu ini sudah mulai menggunakan akal sehat. Untung ibu ini tidak pernah bergabung dan terpengaruh dengan omongan-omongan penelitian abal-abal dari Roy Suryo. Nah itu keuntungan ibu, sama dengan Egy Sujana. Tapi ya entah apakah ini jalan keluar untuk kalian, ya kita juga nggak tahu. Tapi di depan kamera kalian sudah mengatakan hal yang sangat luar biasa gitu ya kan, menyempot Roy Panci dan lain sebagainya. Ini enggak. Demi kepentingan kalian untuk publikasi bahwa hei, saya sudah seperti artis saja. Waduh. Bangga kalian itu. Padahal kapasitasnya nggak ada, nggak mutu. Kalau berjuang, saya siap. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah,
banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum agar dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang. Bentar teman-teman. Saya barusan dapat kabar kalau ternyata ketua YouTuber Nusantara Mas Agri Fanani juga masuk dalam daftar orang yang disomasi. Waduh. Mas Agri disomasi ya kan? Aduh. Dizalimi, yang dipitnah ini karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan dipitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Mereka ngotot, mana ijazah Jokowi. Oke? Ketika gelar perkara khusus di Polda Metro, ditunjukin ijazahnya. Muncul multitafsir di dalam. Bu Ida Neti bilang dia pegang ijazahnya. Dia lihat, dia bilang sesuai dengan apa yang dia lihat diributkan di luaran. Iya kan? Tapi versi Roy Suryo mereka nggak pegang, hanya lihat dan tetap mengatakan bahwa ijazahnya tidak asli. Saya berpikir ini secara logik ya, bagaimana dia bisa mengatakan yang dibuka dari segel itu oleh pimpinan gelar di situ, katakan Kabak Wasidik, dihadiri Dirkrimum, Wadir dengan banyak pengawas eksternal. Bagaimana dia bisa mengatakan itu palsu? Kan dia tetap berkeyakinan 99,9% palsu. Tidak ada data konkret dari produk yang mereka lakukan uji ilmiah, dari sesuatu yang tidak asli. Bagaimana saya mau mengatakan bahwa produk dia asli? Saya jelas mengatakan kalau ini hasil scan dari barang yang tidak original, maka apa yang dilahirkan dari kaji ilmiah dari barang yang tidak orisinal ini pasti hasilnya tidak orisinal. Nah, pertanyaannya sederhana. Roy Suryo pegang nggak ijazah Pak Jokowi? Pernah nggak pegang utuh? Nggak pernah. Terus analisa ijazahnya dari yang produk asli itu. Ini tidak dia lakukan. Dan memang dia tidak punya dan tidak ada waktu. Mungkin juga tidak punya kesempatan. Tapi yang pasti apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini menurut saya ini adalah upaya untuk bagaimana menggiring opini lagi. Apa opini yang dia giring sekarang? Karena dia bilang kan, ketika tunjuk ijazah ada, maka dia bilang, oh kita harus cek tahun berapa surat itu, ijazah itu diterbitkan. Sesuai nggak kertasnya? Sesuai nggak tanda tangannya? Sesuai nggak fotonya? Foto lama, foto baru. Terus dia bilang, oh saya ini pernah jadi ketua asosiasi fotografer amatir dan lain-lain. Wah ini makin lama dia nanti akan banyak ilmu dia kata dia. Seolah-olah. Tapi saya tanya, ketika Saudara Ahmad Andi Azwan di Rakyat Bersuara mengatakan bahwa dia mengomentari tentang ijazah Pak Jokowi yang alumni Gajah Mada, Roy bilang, oh Anda nggak boleh ngomong, Anda bukan alumni, Anda tidak punya legal standing. Sekarang saya tanya Roy menganalisa ijazah Pak Gibran. Oke? Pertanyaan saya, Gibran itu lulusan dari Singapura dan lulusan dari UTS, Universitas Teknologi Sydney, Singapura. Pertanyaan saya, kapan dia jadi alumni UTS Sydney, Singapura, Australia? Bukan Singapura ya, Universitas Teknologi Sydney dari Australia. Nah, kalau itu memang tidak pernah dia berkuliah di sana, artinya dia tidak punya legal standing, versi dia. Nah, jadi menurut saya, Roy Suryo ini adalah ya sesuatu atau seseorang yang kerap menyampaikan pernyataan yang ambivalen, yang kontraproduktif. Ya tapi kalau kita pikir-pikir ya memang Roy Suryo nggak punya legal standing gitu ya kan untuk mengulik-ulik ijazah Mas Wapres Gibran karena dia bukan lulusan Singapura, dia bukan lulusan luar negeri, dia bukan lulusan MDIS.
Karena selama ini dia mengatakan ya orang yang membela UGM tidak punya legal standing karena dia bukan lulusan UGM. Ini kan sebuah pemikiran yang konyol bin ajaib gitu. Entah manusia apa yang seperti itu. Yang abu-abu dan bersayap, tidak pernah konkret. Karena itu kemarin saya ketemu dengan Saudara Lecumanan. Beliau bilang, "Bang, kami sedang dorong supaya mereka ditahan." Ya saya bilang itu Adinda lah sebagai pelapor. Sekali lagi itu hak subjektivitas penyidik untuk menahan dan tidak menahan. Tapi kalau saya ditanya, melihat gelagat mereka ini, di mana-mana masih terus teriak. Harusnya Tadi ditahan juga ada sih. sidang di PN Solo. Saya kira ini perlu ada Pak Amin Rais dan lain-lain. Betul. Orang mudah membaca itu. Gitu. Ini ketidakpuasan kepada Pak Jokowi pribadi dan keluarga. atau memang mewakili rakyat Indonesia. Kalau saya melihat ini tidak mewakili rakyat Indonesia. Tidak Karena masih banyak mewakili orang yang rakyat percaya kepada Indonesia. ijazah Pak Jokowi, masih banyak orang yang percaya kepada institusi Polri, masih banyak orang yang percaya kepada penegakan hukum yang rule of law. Masalahnya gini Bang Rasman, Tifa itu selalu mengklaim bahwa dia ini bukan cuma Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawannya. Dia tuh selalu mengklaim bahwa 90% masyarakat mendukung gerakan mereka. Waduh, 90%. Pemilih kalian aja tuh ya, capres dukungan kalian itu nggak sampai 30%. Aduh, sekarang tuh yang percaya kalian itu mungkin cuma 2%, 3% gitu ya kan. Jangan bawa 90% deh. Malu-maluin. Masih punya keyakinan nggak sih Bang? Karena Beda dengan menteri. Menteri dia ditaruh di sebuah rumah yang dia ada tanda tangan di situ. Dia ada regulasi, ada ada kewenangan eksekusi di sana. Kalau wakil presiden dia memang didelegasikan oleh presiden, dia baru jalan. Tugas utama dia yang rutin terus-menerus adalah memberikan pertimbangan kan. Yang rutin tanpa diminta itu adalah memberikan pertimbangan, dan pertimbangan itu kan nggak harus tampil di depan, bukan nggak harus, malah sebaiknya tidak tampil di depan layar pertimbangan-pertimbangan itu, tapi setiap hari dia harus mengirimkan pertimbangan dan masukan terhadap presiden. Jadi kata-kata difungsikan atau tidak difungsikan itu lebih kepada stigma dari orang-orang yang tidak suka aja dengan Wapres Gibran. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang informasi yang diberikan oleh Andi Arief, yang beliau dimana sudah menghadap dengan SBY. Katanya Pak SBY terganggu, terusik, ya kan, agak kesel mungkin, agak marah mungkin, karena selalu dikait-kaitkan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, gimana? Ini semua kan hanya berdasarkan analisis. Kita belum menuduh ya kan, kita belum seperti Roy Suryo lah yang langsung mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kita kan masih menduga gitu. Diduga dalangnya adalah Pak SBY. Itu kan masih ada delik hukumnya. Kita masih berkata diduga. Ini karena masih berdasarkan analisis, bukan analisis ilmiah seperti yang selalu digembar-gemborkan sama Roy Suryo. Ini analisis politis teman-teman, yang selalu juga disampaikan oleh para pengamat dan lain sebagainya. Tapi ya sampai detik ini ada dua yang saya tahu ya yang sudah disomasi, yakni Mas Agri Fanani, ketua YouTuber Nusantara, dan juga Mbak Sudirowi. Waduh, ini saya nggak tahu ya seperti apa kelanjutannya, karena kalau saya baca di berita diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk klarifikasi dan minta maaf. Mungkin untuk menarik kata-katanya kalau Pak SBY adalah dalang di balik kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, mungkin itu yang mereka minta untuk membersihkan nama Pak SBY. Nah, itu menurut saya teman-teman. Tapi apakah itu akan dilakukan? Nah, nanti kita simak. Nanti kita ikuti seperti apa kasusnya. Kita selalu berdiri di belakang ketua YouTuber Nusantara. Kita selalu berada di belakang Mas Agri memberikan support, dukungan, dan juga mungkin ya semangat gitu. Karena kita ini satu kesatuan YouTuber Nusantara. Jadi jangan pernah kita membiarkan teman kita berdiri sendiri teman-teman. Apalagi ini ketua ya kan yang disomasi, jangan sampai. Tapi gimana menurut kalian langkah somasi yang dilakukan Pak SBY ini? Coba kalian komen di bawah ya. Nah, tadi mengenai siapa? Rizik. Waduh, saya nggak ngerti lagi ya. Seperti apa mendeskripsikan Habib Rizik ini, karena ya SBY aja dikata-katain seperti itu. Untung Pak Jokowi membubarkan organisasi mereka ya kan, yang memang selalu membuat sedikit keributan, selalu membuat kios-kios kecil, selalu ya walaupun mereka bertransformasi mengubah nama lagi menjadi FPI, lagi-lagi balik menjadi FPI, cuman ya kepanjangannya beda lagi teman-teman. Tapi ya itulah
video yang bisa kita simak. Dan tadi Ibu Eli Danetti juga sudah kesel dengan Roy Suryo, kesel dengan Rustam, kesel dengan pendukung-pendukung pengikut-pengikut mereka yang mengatakan Ibu Eli Danetti ini adalah termul dan lain sebagainya. Dan saya sangat sepakat juga dengan apa yang dikatakan oleh Bung Razman. Kalau memang Roy Suryo CS ini sudah sepatutnya lah dipenjara, ya kan, dibui, karena omongan-omongannya tiap hari itu aja. Tiap hari itu aja, nggak ada yang berubah teman-teman. Data-data yang diberikan ya nggak ada yang wow gitu, nggak ada yang bisa benar-benar membuktikan kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, nggak ada gitu. Jadi kalau orang yang masih percaya dengan manusia-manusia ini ya perlu dipertanyakan kejiwaannya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.